Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun jamaah salat tarawih, salat isya di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna asyam atau as-shaum itu adalah as-sabr. Di antara makna dari kata puasa itu adalah sabar. Begitu pula sebaliknya. Makna sabar itu juga adalah shaum dalam arti menahan diri. Maka tidak berlebihan ketika sebagian ulama memaknai perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar. Itu dimaknai dengan puasa. Minta tolonglah kepada Allah dengan bersabar. Maka prakteknya menurut sebagian ulama adalah kalau punya hajat, kalau punya kepentingan, kalau punya keinginan memohon pertolongan, itu dengan puasa atau menyebut. Hadirin sekalian, masyaallah muslimin rahimahullah. Dan dari dalam kaitannya dengan sabar ini, Ibnul Qayyim Al-Jauzi membagi sabar itu pada 4 kelompok. Kelompok yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu sabar yang sempurna, sabar yang memang dikehendaki, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan. Ibnu Qayyim istilahkannya dengan as-sabru billahi walillah. Sabar dengan keyakinan kepada Allah, dengan mengikut sertakan Allah, dengan mengikut sertakan kekuatan keyakinannya kepada Allah. Walillah, sekaligus niatnya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi rupanya di dalam menjalankan sabar itu ada 2 aktivitas yang bisa dibedakan. Kalau sabar itu dimaknai menahan diri, macam-macam sabarnya kan. Ada sabar di dalam taat, ada sabar di dalam menghadapi musibah, ada sabar di dalam menanggung bala, ada yang sabar di dalam menjaga diri dari maksiat. Maka ada orang yang
Ngomong kate nglakoni dosa niku ngempet. Gitu ya, itu juga salah. Ngempet bisa. Kenapa kok bisa? Karena untuk ngempet itu perlu membawa keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat. Dan sekaligus itu dilakukan niatnya ikhlas karena Allah, sebab yang melarang seseorang dari perbuatan maksiat itu adalah jadi semerah. Ya. Misalnya perbuatan maksiat itu dosa besar itu misalnya adalah mencuri atau berzina. Orang ngempet buat nglakoni kuat karena memang disertai keyakinan, keinginan yang di dalamnya sebenarnya ada keyakinan kepada Tuhan. Tapi sekaligus karena Allah, itu yang terbaik. Tapi enter jenis sabar yang kedua kata Ibnu Qayyim, kuat nahan tidak melakukan maksiat, kuat tidak menjalani perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan dosa, atau sebaliknya kuat di dalam melaksanakan kebaikan. Tapi itu dilakukan bukan karena Allah. Nah, kalau bukan karena Allah, maka itu biasanya karena keinginan pribadi, diarani wong, ya api, kepingin diarani orang itu bersih dan seterusnya. Kalau di dalam hal-hal yang terkait dengan perjuangan sabar, kepingin diarani wong wani, ya, berani. Oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama tadi itu disebut orangnya akan kuat sekaligus orangnya mulia. Tapi yang kedua ini orangnya itu mungkin saja kuat, tapi sebenarnya dia membawa sifat tercela. Dari awalnya dhewe tok niku membawa sifat tercela. Saya lanjutkan dulu. Nah, karena ada penjelasannya. Yang ketiga ada orang yang, kalau yang kedua tadi itu as-sabru billah la lillah, sabar dengan membawa keyakinan kepada Tuhan, pokoknya yakin tapi boten karena Allah. Yang ketiga as-sabru la billah, as-sabru lillah wala billah, sabar karena Allah tapi tidak betul-betul menyertakan Allah. Ketika kata wong itu, ya, sabarnya itu tidak membawa nama Allah gampang kalah, gampang runtuh. Padahal yang ingin dilakukan adalah berjuang di jalan Allah. Makanya kadang tentang masjid misalnya, di ketakbiran misalnya, atau nang organisasi misalnya, perjuangannya itu karena Allah, tapi mutungan. Itu nek mutungan itu saja nih, sabarnya tidak membawa Allah karena Allah, tapi mutungan. Nek sing nomor loro mboten mutungan, tapi kok anggono niku betah berjuang soalnya
awak itu pengen oleh nah itu mana yang keempat ya, karena kita itu di dalam bermuasyarah, di dalam bergaul, di dalam masuk berorganisasi, berkumpul, itu macam-macam ya. Saya beri contoh yang saya sebutkan dulu yang terakhir, kata Ibnu Qayyim. Kalau yang kedua tadi itu pasti dia itu orangnya lemah dalam hal kesabarannya. Ya, kalau mau diumpamakan sumbu dan sumbu dia kuda, hak bertahan, ya, untungan kehilangan, gitu ya. Meskipun sebenarnya niatnya nah yang keempat itu yang keempat itu la billah wala lillah, wis mutungan ya, juga tidak karena Allah. Ini yang paling ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka apa yang disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauzi ini menunjukkan orang beriman itu disebutkan di dalam hadis Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang iman yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada orang iman tapi lemah. Napa artinya bahwa ternyata iman saja itu tidak cukup, butuh kesabaran, butuh kekuatan. Dadi wong apik niku mboten saja butuh iman kepada Allah, butuh pokoknya aku karena Allah, tapi juga butuh kesabaran, ketahanan. Dan kalau bisa melakukan dua-duanya itu yang luar biasa. Makanya kalau di dalam puasa itu kan dilatihnya itu kan dari hal-hal yang sederhana yang itu merupakan keinginan diri sendiri, keinginan syahwat pribadi, makan, minum, hubungan suami istri itu kan nah diri dari situ. Di situ dulu dikuatkan dulu itu. Untuk masalah lilahnya boleh dulu. Berarti dididiknya dari yang paling rendah. Rendah itu kuat di sini. Yang kuat nanti lilahnya belakangan. Diatur berikutnya karena tidak benar. Maka kata Ibnu Qayyim yang sabarnya billah dan lillah itu adalah orang mukmin yang kuat. Sementara yang sabarnya itu lillah tapi tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala, niku koyo wong iman tapi dia lemah. Jadi wow. Dari itu. Karena Allah tapi mutungan lah yang kuat nahan kayak pegawai apa yang betah ya dilon nongkrong gak masalah, ditanggung semuanya. Tapi tidak karena Allah yang jadi kepingin oleh koyo dewi. Itu kata Ibnu Qayyim itu seperti al-fajir, seperti wong. Kalau bahasa agama itu kan orang mukmin itu kan tidak banyak berbuat dosa, tapi sebaliknya menurut itu tak jadi dosanya akeh. Kenapa? Karena dia memperjuangkan sesuatu itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ya, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata al-amru wa sallallahu. Siapapun yang belum bisa meninggalkan omongan kotor, perbuatan kotor, maka kalaupun dia puasa Allah tidak butuh puasanya, kalaupun dia tidak makan, tidak minum, dia Allah tidak butuh dari itu. Kenapa? Karena tidak lillah. Kalau dalam bahasa
psikologi, orang-orang seperti ini buat dikasih tugas, tapi di luar tugas dia berbuat dosa, itu disebut namanya split personality. Orangnya itu punya kepribadian ganda, dan itu banyak cara. Api ya, dalam bahasa politik pencitraan. Api tapi terjadi punya agenda sendiri. Nah ini bahaya. Kuat, jika itu pegawai mau sanggup, tapi gini kok dia punya maksud tersendiri, bukan karena Allah. Maka puasa yang cara ibadahnya itu tidak diawasi, tidak kelihatan langsung oleh manusia, tapi diawasi langsung oleh Allah, diawasi sendiri oleh Allah. Soal itu kan betul semua, dengan pokoknya awan pokoknya kami garing kan, atau pokoknya kosong. Itu sebenarnya melatih supaya kuat itu juga karena Allah. Lo kuat mau Jepang itu lebih kuat lebih betah lebih sabar. Ya. Beberapa pegawai kasar yang datang dari Cina itu, wah, luwih betah niku timbang apa ini uliwi mriki di rokokan di lereng gitu. Kalau dari luar, wah sekali lereng, sekali sampah, sekali lereng rokokan, buat itu karena menyertakan keyakinan diri. Nah itu bahasa Ibnu Qayyim itu jadi menyertakan kekuatan Allah, karena kekuatan yang paling dasar itu ada dalam diri seseorang, dan itu sebenarnya didasarkan keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang dilakukan bukan karena Allah. Jadi orang lain itu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih tahan, jauh lebih sabar kelihatannya. Itu tapi bukan karena Allah. Nah yang dicari itu adalah yang seperti itu tapi karena Allah. Sementara yang banyak itu ya seperti kita, ya sumbune ndek ya meskipun jarine karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang punya. Indonesia ini jarine wong Indonesia itu kan sabar-sabar aslinya. Tapi yang fenomenanya sekarang gampang mulang mulingan. Nah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pribadi yang bisa tahan kuat ya, dengan menyertakan seluruh kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjalankannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai yang terakhir mutungan ya, gak sabar, lemah, yo tak duwe niat nglakoni apik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dari aku lupa dia adalah